Halo teman teman, apa kabar semuanya? Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, selamat pagi di 1 Maret tahun 2023. Saya kembali hadir untuk teman semuanya. Berharap bahwa teman semua, viewers, subscriber SU Channel berada dalam keadaan sehat dan dengan kondisi sehat. Maka tentu kita bisa berkarya, bekerja secara maksimal, berkontribusi secara maksimal untuk bangsa dan negara, untuk daerah dan keluarga secara pribadi kita tentunya. Ya, konten SU Channel kali ini ada di Kampung Noas. Kita mencoba mereview Kampung Noas walaupun tidak secara keseluruhan. Kampung Noas itu adanya di Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, dan kali ini lebih khusus kita mereview Kampung Noas untuk persawahannya maupun sumber daya alamnya berupa persawahannya maupun mata air dan satu dua angle lain daripada konten kali ini. Ya teman SU Channel, sekali lagi Kampung Noas itu terletak di Desa Temas di Kecamatan Rote Barat Laut. Mungkin ada yang pernah ke kampung ini, ke desa ini, atau yang menyaksikan tayangan ini adalah berasal dari kampung ini, berasal dari desa ini, berarti sudah familiar tentunya. Tetapi mungkin karena sudah lama di luar, maka tidak melihat atau mengetahui secara kekinian kondisi Kampung Noas, dan terlebih lebih khusus dan lebih umumnya Desa Temas. Nah ini nih, ini kita berada di kompleks persawahan Noas, di Desa Temas. Saya tidak tahu persis luasannya seperti apa, tapi sejauh mata memandang inilah kompleks persawahan Noas di Desa Temas. Kondisi padinya cukup subur, menghijau, bahkan ada yang sudah 1-2 pohon sudah lepas bulirnya ya, dan selebihnya dalam kondisi bunting lah seperti itu, siap mengeluarkan bulirnya. Ya, ini kondisinya menghijau sepanjang mata melihat. Ini kompleks persawahan Noas. Kita akan mencoba masuk ke dalam untuk melihat lebih detail lagi beberapa bagian dari persawahan Noas ini. Ikuti terus SU Channel, don't go away. Teman SU Channel, salah satu kekhususan dari Kampung Noas ini adalah kampung mata air. Ya, kenapa saya bilang kampung mata air? Dan kalau saya boleh tidak berbangga, tapi saya boleh klaim bahwa kampung Noas ini adalah satu-satunya kampung yang ada di Kecamatan Rote Barat Laut yang memiliki begitu banyak sumber air, sumber mata air permukaannya. Jadi mata air yang ada ini ada beberapa. Itu ketika musim penghujan maka dia menyemburkan airnya keluar dari dalam lubang batu ya. Ini salah satu aliran dari satu mata air di Kampung Noas yang mengalir. Nanti kita akan lihat lagi mata air yang lain yang ada di Kampung Noas. Nah teman SU Channel, ini salah satu bidang persawahan yang sudah ada sebagian padinya sudah lepas bulir, sebagian sudah ya, sudah terlihat di bagian tengah. Jadi sudah banyak yang sudah melepas bulirnya, batang padi yang sudah melepaskan bulirnya, mengeluarkan bulirnya. Tentu dalam waktu dekat akan diikuti oleh semuanya. Ini sawah ini milik dari Ibu Amin Lalai Sulah. Ibu Amin Lalai kelahiran Kejadian Sulah. Suaminya Bapak Deni Lalai. Teman SU Channel, ini satu rumah kecil. Rumah kecil ini dibuat untuk menjaga padi, menjaga sawah. Tentu jaga sawah dalam hal jaga padi ya, dari serangan burung-burung yang memakan padi ketika padi sudah lepas. Ya memang ada apakah itu salah kaprah atau seperti apa, tapi kebanyakan orang mengatakan menjaga burung. Apakah burung yang dijaga atau padi, dalam hal ini sawah yang dijaga? Tapi sudah mayoritas mengatakan jaga burung. Jadi ada musim jaga burung ketika padi-padi sudah mulai lepas. Kalau ada juga yang mempertanyakan, salahkan atau mempersoalkan, oh bukan jaga burung tapi jaga padi, seperti itu. Kebenarannya yang mana? Kita bermain logika bahasa, mungkin benar juga yang menjaga padi dari serangan burung. Yang dijaga, objek yang dijaga itu adalah padinya atau sawahnya.
Ya, subjek yang menjaga itu subjeknya adalah orang yang menjaga seperti itu. Tapi sudah terlanjur salah bahasa lah seperti itu digunakan oleh kebanyakan orang bahwa jaga burung. Jaga burung berarti burungnya yang dijaga seperti. Tapi kalau ditanya dan kita coba analisa bahasanya, mungkin lebih tepatnya bukannya, tapi menurut saya lebih tepatnya jaga padi atau jaga sawah seperti itulah. Oke, tidak masalah lah. Jaga burung itu sudah banyak digunakan, tapi mungkin kalau kita mau membenarkannya, mengembalikan kepada yang benar, maka sesungguhnya yang dijaga itu adalah padi atau sawah. Dijaga dari apa? Dari serangan burung seperti itu. Itu sedikit kajian bahasa. Iya, kembali lagi, ini rumah kecil terbuat dari seng yang fungsinya adalah untuk berteduh, baik pada saat menjaga padi dari serangan burung maupun ketika pada saat panen. Baik teman Ersus Channel, saya masih berada di kompleks persawahan Noas pada 1 Maret pagi 2023. Nah, ini dalam konten ini Ersus Channel mau highlight satu tradisi yang ada dalam masyarakat Rotendao secara umum ya. Saya tidak tahu di semua Nusak itu wilayah itu ada atau tidak, tetapi di Rote Barat Laut pun demikian, Barat Laut ya, saya belum tahu apakah secara keseluruhan masih berlaku atau tidak. Tetapi ini terjadi di Desa Temas, lebih khusus di Kampung Noas. Tradisi yang saya maksud adalah disebut Ausoe. Ausoe, ya seperti itu. Ausoe itu adalah satu tradisi dari satu keluarga kepada anak gadisnya. Diberikan satu bidang tanah untuk dikelola dan dimakan hasilnya selama ada yang sejak menjadi gadis sudah diberikan sebidang tanah untuk dikelola dan dimakan hasilnya, tetapi ada yang ketika berkeluarga atau menikah barulah diberikan sebidang tanah untuk dikelola atau dimakan hasilnya, yang dinamakan ausoe itu. Nah, ini yang tersorot di dalam visual ini adalah sebidang tanah ausoe yang diberikan kepada almarhumah ya, almarhumah karena sudah meninggal ya, almarhumah Margarita Lambak Sula ya. Jadi almarhumah Margarita ini adalah kejadian Sula, menikah ke keluarga Lambak dan diberikan sebidang tanah ini, sebidang sawah ini untuk dimakan hasilnya selama hidup ya. Jadi patokannya selama hidup. Ketika sudah meninggal maka ausoe atau sawah ausoe itu dikembalikan kepada keluarga asalnya. Nah, ini sekali lagi ini sebidang sawah yang dinamakan Mole Bisa Ise. Kenapa bisa ise? Karena dia untuk menanami sawah ini cukup di takarannya adalah 1 kapisak, maka disebut bisa isi dalam bahasa Denka. Ya, jadi ini ausoe almarhumah Margarita Lambak Sula dan sudah dikembalikan kepada keluarga Sula karena Oma Gita sapaannya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, dan ausoe ini, bidang sawah ini sudah dikembalikan kepada keluarga Sula sebagai keluarga asal, seperti itu ya. Dalam tradisi Rote, lebih khususnya Rote yang terjadi di Desa Temas di Kampung Noas seperti ini. Ini bidang yang pertama saya mau sorot, highlight ausoe atau sebidang sawah yang diberikan kepada saudara atau kepada anak perempuan untuk dimakan hasilnya selama hidup. Kita masih bicara dulu tentang ausoe. Ini bidang sawah ini namanya Beimede, milik keluarga Sula, lebih khusus Bapak Yeskiel Sula, yang diberikan ke anaknya
putri tunggal satu-satunya bernama Naomi Sula yang sekarang sudah menikah sudah beberapa puluh tahun yang lalu dengan keluarga Bele, dengan Bapak Anton Bele. Dan Ausoe ini, sawah ini diberikan kepada anak dari Bapak Yeskel Sula, Naomi Sula, sejak dia gadis. Selepas dia tamat SD sudah diberikan untuk dimakan hasilnya dan terbawa sampai saat sekarang, sampai menikah tetap dimakan hasilnya. Sudah puluhan tahun ya. Karena ini kakak saya juga, jadi saya tahu kakak Omi sudah sekitar 50 berapa tahun ya, saya sendiri 53 56 tahun, jadi sudah dimakan 40-an tahun lah seperti itu ya, karena dimakan sejak tamat, dinikmati hasil sejak tamat SD. Nah, ini Ausoe atau sebidang sawah yang diberikan kepada anak perempuan untuk dimakan hasilnya. Ini Ausoe untuk Ibu Naomi Bele Sula, sudah nikmati hasilnya sejak tamat SD sampai saat sekarang. Teman-teman saudara, kita masih bicara juga, ada juga tentang tradisi Ausoe atau pemberian sebidang sawah kepada saudari perempuan, kepada anak perempuan untuk menikmati hasilnya selama hidup. Ini bidang yang tersorot ini adalah nama sawahnya adalah Beyoe. Beyoe ini adalah Ausoe dari nenek kami, dari almarhumah Bendalina Elimanafe Kejadian Sula. Jadi bidang sawah atau bidang sawah Beyoe ini adalah Ausoe dari nenek kami almarhumah Bendalina Elimanafe Sula. Dinikmati sejak gadis dan ketika meninggal sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu baru dikembalikan kepada kami, kepada keluarga Sula, dan sekarang sudah menjadi milik dari keluarga Sula ya. Ausoe dari almarhumah Bendalina Elimanafe Sula yang disapa Nenek Lina. Nenek Lina ini adalah kakak dari almarhumah Margarita Lamba Sula yang saya baru review Ausoe-nya tadi. Jadi keluarga Sula memberikan Ausoe kepada 2 orang bersaudari, yaitu almarhumah Bendalina Elimanafe Sula dan almarhumah Margarita Lamba Sula. Kemudian satu bidangnya lagi diberikan kepada, nah bidang yang ini nih, diberikan kepada anak dari Bapak Yeskel Sula, yaitu Naomi Bele Sula. Masih nikmati sampai sekarang karena kakak Omi begitu masih hidup. Ya teman-teman, ini sedikit highlight tentang tradisi Ausoe dalam budaya masyarakat Rote Dengka, khususnya Dengka Tema, lebih khusus lagi yang terjadi di Kampung Noas. Ikuti terus RSU Channel, konten inspiratif, informatif, dan mengupas sampai dalam cover deep insight. Teman-teman, kita masih ada di Kampung Noas. Kita mereview Kampung Noas, lebih khusus kompleks persawahan dan sumber mata airnya. Ini salah satu mata air yang ada di tepi persawahan Noas. Ini berbentuk sumur tapi cukup dangkal, 1 meter kedalamannya, dan dia menyemburkan air keluar. Mata air ini namanya mata air Fatubela karena dia ada di kompleks di persawahan, lokasi sawah Fatubela milik keluarga Elimanafe, lebih khusus ini milik dari Bapak Gottlieb Elimanafe. Ini sumur kecil tetapi dangkal, tapi dia menyemburkan air keluar. Ini salah satu sumber mata air yang ada di Kampung Noas. Ini salah satu sumber mata air yang ada di Kampung Noas juga. Sumber mata air ini ya airnya menyembur atau keluar dari lubang batu, cukup dangkal, tidak sampai 1 meter. Sumber mata airnya ada di sana tapi tertutupi tumbuhan ini, jadi tidak terlihat langsung semburannya, tapi ini alirannya. Setelah menyembur dia mengalir ke bawah ya, ke bawah. Ini namanya adalah, nama mata air ini adalah Oemboka Dea. Oemboka Dea artinya Oemboka luar, karena nanti di dalam sana ada Oemboka Lala atau Oemboka dalam. Kenapa dia di luar, kan dinamakan Oemboka Dea karena dia ada di luar pagar. Ini mata airnya. Semburannya ada di balik, di bawah tumbuh-tumbuhan itu ya. Salah satu mata airnya Oemboka Dea.
teman RC Channel, ini sumber mata air yang lain lagi, kembaran dari Oemboka Dea. Ini Oemboka Lala atau Oemboka Dalam. Oemboka Dalam karena dia ada di dalam pagar ya, pagar persawahan. Ini semburannya ya sekitar 1 meter lah kedalamannya, tapi semburannya cukup besar sekali. Ini teman melihatnya, ini sepanjang tahun ya, hanya berkurang saja pada musim Agustus ke atas. Tapi kalau curah hujannya tahun berjalan cukup banyak, maka dia tidak berkurang, debit semburannya tidak berkurang banyak. Ini mata air Oemboka Lala di Kampung Noas ya, cukup besar debitnya. Saya tidak tahu kalau mengukur debitnya berapa nih semenit 1 menitnya. Mungkin yang punya alat ukur bisa mengukurnya, karena nanti dia akan mengalir ke bawah. Ini mengalir ke bawah lewat jalur ini, dan mungkin diukur dari selokan atau apalah yang mengalirkan mata airnya. Ini bisa diukur berapa liter per detik ya. Sumber mata air yang satunya lagi ini cukup besar juga ya, sumber mata air Oemboka Lala atau Oemboka Dalam di Kampung Noas. Teman RC Channel, ini sumber mata air utama yang ada di Kampung Noas, Desa Temas. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar, ini namanya mata air Noas ya. Ini mata air Noas, ini di bawah ini sumber mata airnya, jadi dia mengalir keluar dari lubang batu, tidak sampai 1 meter, 1 meter lah taruhlah ya. Kemudian airnya ditampung di dalam bak ini dibuat oleh bak ini, dibuat oleh penampungan dibuat oleh pemerintah. Saya tidak tahu persis tahun berapa, setelah Rotterdam sudah menjadi kabupaten. Ditampung di sini, kemudian nanti mengalir ke bawah ya, ke bawah. Ada 2 bak ya, ini bak yang besar dari mata air Noas, kemudian bak kecilnya. Ini bak kecilnya dari mata air Noas. Dari bak besar ke bak kecil barulah dialirkan. Ada drainasenya di sana, ada dua saluran di bagian selatan dan di bagian barat. Iya, ini sumber mata air Noas kondisi terkini ya, 1 Maret 2023. Ya, jadi baik sumber mata air Noas, Oemboka Dea, Oemboka Lala maupun sumber-sumber mata air kecil seperti Vatubela, itu airnya mengalir ke bawah. Tidak bisa mengairi persawahan Noas kalau tidak ditarik dengan pompa, karena letak mata air ini di bawah atau lebih rendah dari permukaan persawahan Noas. Jadi ini mengalirnya ke kompleks persawahan Temas. Pemanfaatannya nanti di sana, dan ada kompleks persawahan kecil di bawah sini namanya Lala, itu menikmati air yang mengalir ke bawah, tetapi persawahan Noasnya sendiri tidak menikmati kecuali disedot dengan mesin pompa ya. Ini nanti airnya mengalir terus ke Temas, ke Vatunau, bahkan sampai ke Oebela dan terus ke laut ya teman. Oh iya, sebenarnya masih di dalam mamar di bawah, tidak sampai 20 meter dari kompleks persawahan ada satu sumber mata air lagi cukup besar, nama mata airnya adalah Hulaoel. Hulaoel itu periuk air ya. Saya juga agak lupa. Hulaoel lah. Hulaoel atau periuk air ada di dalam mamar, tapi saya tidak bisa menjangkaunya, tapi itu salah satu sumber mata air yang ada juga. Ya teman RC Channel, inilah tempat sumber mata air yang ada di Kampung Noas. Maka tidak salah kalau kita menyebutnya juga dengan kampung mata air seperti itu. Warga di sini kalau menggali sumur itu 2-3 meter paling dalam itu sudah dapat air. Teman RC Channel, tentu nama suatu kampung ada asal usulnya atau ada ceritanya. Nah, perihal Kampung Noas yang ada di Desa Temas ini pasti ada juga yang bertanya kenapa disebut Kampung Noas. Nah, ini cerita dari orang tua nih, cerita dari orang tua bahwa disebut Kampung Noas karena dulu banyak pohon Noas, banyak pohon Noa ya, Noa. Kalau es itu hanya untuk menandakan kata sifat seperti itu. Banyak pohon Noa
yang ada di Kampung Noas ini dulu, dan bahkan besar-besar. Namun kekinian sampai sekarang yang tersisa hanya satu pohon Noa ini, ya, cukup tinggi. Inilah satu-satunya pohon Noa yang tersisa di Kampung Noas, yang menjadi sebutan bagi kampung ini. Kampung ini juga paralel nama yang sama juga di Baa, tetapi di situ namanya Oe Noas. Kalau di sini hanya Noas saja tanpa Oe. Kalau di desa Sanggoen namanya adalah Oe Noas. Sama ya, mungkin saja sama, di situ ada pohon Noa. Ya, bisa saja ada kesamaan arti dan kesamaan nama. Tetapi teman, inilah satu-satunya pohon Noa yang tersisa di Kampung Noas, di samping mata air Noas, cukup tinggi. Ya, dan teman, inilah konten RC Channel kali ini mereview Kampung Noas, kompleks persawahan dan sumber mata airnya. Mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak menjadi informasi bagi sahabat dan mengenali secara dekat, walaupun mungkin belum sampai ke sini. Siapa tahu satu saat bisa sampai di sini, Kampung Noas di Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut. Terima kasih untuk kesediaan menyaksikan, bahkan nanti subscribe dan like terhadap konten ini. Usul terus masukan-masukan untuk RC Channel. Terima kasih dari Kampung Noas RC Channel. Say goodbye. Sampai jumpa di lain waktu. Dukung terus RC Channel. Cover Deep Inside.